Iya, namanya aja Martinus. Malam-malam. Ini hadiahnya kalau terlambat ya. Jadi grogi. Mari kita berdoa. Ya, Suster. Silakan hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik. Kami pada malam hari ini telah disatukan dengan Bapak Martinus yang akan menyajikan materi bagi kami, terutama memberi wawasan bagi kami semua yang telah Engkau utus untuk melaksanakan tugas perutusan kami. Semoga dengan apa yang kami terima juga sungguh membantu kami di dalam melaksanakan tugas karya perutusan kami masing-masing. Dan secara khusus kami mohon terang Roh Kudus-Mu untuk Bapak Martinus yang akan membagikan pengetahuan dan ilmu yang sungguh kami butuhkan agar Bapak Martinus juga senantiasa memperoleh berkat-Mu dan juga dianugerahi kesehatan yang senantiasa Engkau sendiri yang menjaganya. Ini semua kami mohon ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Robertin atas doanya. Baik, sekali lagi selamat malam para suster dan Pak Kris ya. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan sesi pertama yang dibawakan oleh Pak John kemarin ya. Nah, tadi memang sebelum dimulai sudah ada sedikit perkenalan siapa saya, kurang lebih gitu ya. Nah, memang saya kalau dengan suster-suster SND itu tidak asing karena saya pertama kali lahir di dunia ini juga yang membantu persalinan dari ibu saya juga suster SND ya. Saya tidak tahu apakah tercatat di sejarah, bukan nama susternya, maksudnya bukan saya, nama susternya itu Suster Noberta. Iya, itu yang membantu melahirkan saya. Ya, Suster Noberta. Jadi, ya. iya, ibu saya punya anak 9. Kesembilannya dibantu oleh Suster Noberta semuanya. Mungkin Sir Magdalena Pak ya. Magdalena ya, betul, Oh, betul. Magdalena. Terima kasih. Ya, Waduh, kalau Sir saya Magdalena lupa mungkin yang namanya. mendoakan. SMP Noberta itu guru Pak. Betul ya. Ya. Terima kasih Suster. Ya, dan kemudian juga pada saat saya studi S3 di Manila, kebetulan saya jumpa dengan mantan kepala sekolah SMP, tapi bukan pada saat saya. Itu suster, sekarang suster almarhum ya, Suster Tekla. Oh, betul ya. Ya, Suster Tekla ya. Ya, beliau merasa kan lebih tua dari saya ya, sehingga kadang-kadang beliau sedikit bertanya-tanya lah selama studi. Ya, itu dan kemudian waktu saya SMP, saya masih ingat betul suster kepala sekolahnya adalah Suster Sisil, mungkin sudah almarhum juga. Ya, almarhum itu Pak. Iya, Suster Sisil sebelum Suster Tekla menjadi kepala sekolah ya, belum. Iya. Jadi itulah saya tidak asing dengan suster SND. Tadinya saya pikir pada saat saya diminta untuk membantu mengajar, kan katanya Yayasan Notre Dame. Oh, langsung pikiran saya melayang pada sekolah Notre Dame yang ada di Puri di Jakarta. Ya, tapi begitu saya lihat daftarnya kok nggak ada yang dari Notre Dame Jakarta ya. Ada satu Pak. Oh, ada satu. Suster Bertin. Oh, Suster Berti. Ada di Bekasi juga. Oh, Bekasi sudah pindah berarti. Iya, enggak ada ya, enggak ada yang dari Notre Dame ya. Oke, baik. Jadi nama lengkap saya itu memang Martinus Sulistyo Rusli, tapi sehari-hari sebenarnya panggilan saya tidak tercantum di dalam 3 nama tadi. Karena sejak kecil saya diberi nama khusus oleh kakek saya, namanya Tetet. Iya, jadi Suster dan Pak Kris mau manggil saya dengan nama Tetet silahkan saja, ya. Karena kalau saya dipanggil dengan nama Tetet itu belnya lebih bunyi lebih cepat sekian detik gitu ya.
lebih cepat. Karena nama sehari-hari yang biasa dipakai. Ya, baik. Izinkan saya untuk mengingatkan materi hari ini. Saya coba share screen mengenai apa RPS ya. Saya tidak tahu apakah Pak John menayangkan RPS pada sesi pertama. Ya, jadi di sini ini ada sesi 2 dan 3 ya. Kita nanti akan menggunakan pedoman buku dari buku eh, Fred David ya yang ditulis berdua dengan Forrest ya David juga ya. Nah, em, ini mohon maaf kalau ada suster yang teliti karena ini bergeraknya di bidang pendidikan dan rumah sakit biasanya kan perlu ketelitian itu mungkin akan menemukan ketelitian apa kurang telitinya dari PPM waktu membuat RPS ini ya. Jadi di sini tercantum 2016 ya, padahal di atas dikatakan textbooknya itu eh, jauh lebih ini ya 2000 2019 apa 2017 2019 ingat saya ya. Jadi tapi tidak menjadi masalah karena di dunia pendidikan khususnya di dalam penerbitan buku itu namanya sekarang kan perusahaan itu inginnya menjual. Jadi hampir setiap tahun ekstrimnya itu menerbitkan buku terbitan baru supaya kelihatan ada buku yang baru. Padahal perubahan dari buku lama ke buku baru seringkali tidak signifikan. Jadi mau cetakan 2016 dibandingkan cetakan 2019 itu relatifly hampir-hampir sama. Ya, jadi kalau nanti Suster atau Pak Kris membuka buku ya tentang buku David ini tidak menjadi masalah apakah cetakan 2016 apakah cetakan 2019 ya. Bahkan nanti slide yang saya coba ambil ya saya cuplik dari penerbitnya itu pun juga bukan 2016 atau 2019 tadi ya. Yang ini ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa Suster dan Pak Kris akan ketemu saya 2 kali ya. Pada hari ini ya sesi 2. Tadi kita lihat di RPS di atas jadwal itu 2 dan 3 ini gabung jadi 1 ya. Jadi saya hanya membicarakan hanya yang atas ini ya. Saya akan membicarakan tentang strategic issues ya khususnya untuk analisis makro ya dengan pendekatan pastel nanti ya. Yang nanti dengan pendekatan berikutnya yaitu dengan eh, Porter itu nanti dengan Pak John lagi ya besok. Oke, ini eh, tentang materi yang akan kita bicarakan pada malam hari ini ya. Oke, baik. Nah, mestinya ini kan kita akan bicara tentang strategic management, ya. Mungkin sudah disinggung oleh Pak Joni ya kemarin tentang keputusan-keputusan strategik, ya. Jadi kalau kita ingin membuat keputusan strategik atau yang strategis, pasti bukan keputusan untuk minggu depan, pasti bukan keputusan untuk bulan depan, tapi keputusan yang sifatnya strategis. Nah, kalau kita bicara strategis, itu biasanya kita bicara kurun waktu di atas 1 tahun, ya. Nah, memang sangat relatif mengenai waktu ini, ya. Ada yang mengatakan strategis itu ya kalau bisa 3 tahun, ya. Tapi 3 tahun kadang-kadang masih sangat pendek untuk industri tertentu, ya. Bisa saja eh, puluhan tahun baru itu yang strategis, ya. Tetapi kalau kita bicara nanti untuk industri yang ditekuni oleh yayasan dari Notre Dame ini, yaitu sekolah dan rumah sakit, mungkin 3 tahun itu juga sudah banyak perubahan-perubahan yang ada, ya. Sehingga eh, kurun waktu 3 tahun mungkin sudah bisa kita katakan sesuatu yang strategis, ya. Tetapi tentu ada beberapa hal yang mungkin di atas 3 tahun baru kita katakan itu sesuatu yang strategis, ya. Hanya sebagai contoh saja, misalnya kalau kita lihat perubahan teknologi di dunia kesehatan, di rumah sakit, ya, misalnya mengenai masalah scan gitu ya, misalnya kita melakukan scanning jantung gitu ya. Dulu cuma waktu saya pertama kali di scan itu
hanya 16 slice gitu ya. Itu wah sudah bagus sekali, sudah kayak lihat jantung beneran gitu ya. Nah, sekarang sudah ratusan slice. Itu menjadi betul-betul menjadi real ya. Contoh USG juga begitu kan ya. USG dulu gambarnya burem, sekarang begitu difoto kayak benar-benar dipotret begitu ya. Bayi di rahim dipotret dengan sangat jelas sekali ya. Demikian juga di pendidikan mungkin akan seperti itu ya. Jadi pada intinya kita ingin membuat suatu keputusan ya untuk kepentingan yang jangka panjang. Nah, keputusan jangka panjang ini kita kan tahu ya, sesuatu yang jauh dari unsur waktu itu kan semakin buram ya, semakin tidak jelas. Kalau kita dikatakanlah untuk malam hari ini, apakah malam ini akan hujan atau tidak? Mungkin buat kita cukup jelas bahwa ya atau tidak. Ya, kalaupun kita mencoba menerka, mungkin melesetnya lebih sedikit daripada kita untuk menebak sesuatu yang akan terjadi tahun depan atau 3 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Ya, nah kalau begitu caranya gimana? Karena kita diminta untuk membuat keputusan nanti dalam bentuk strategi, ya, tetapi untuk sesuatu yang jangka panjang, ya, tadi 3 atau bahkan lebih dari 3 tahun. Padahal sesuatu yang sangat buram. Nah, padahal kita kan harus membuat keputusan, ya, yang ini seringkali kita tuangkan dalam bentuk rencana. Jadi kalau namanya rencana itu kan keputusan ya, keputusan yang akan dijalankan di waktu mendatang, ya. Jadi namanya rencana itu adalah keputusan-keputusan yang kita buat untuk kita laksanakan di masa mendatang, ya. Apakah rencana harian, rencana mingguan, rencana bulanan, atau rencana tahunan. Tapi kalau kita bicara strategis, tentu kita bicaranya rencana jangka panjang. Tentu bukan rencana tahunan. Jadi kalau suster atau bapak membuat rencana tahunan, itu sebetulnya bukan bagian dari, maksud saya, itu bukan rencana strategis, tapi pasti akan merupakan bagian dari rencana strategis. Karena rencana tahunan itu adalah merupakan implementasi dari rencana yang lebih strategik tadi. Ya, jadi keputusan kita untuk 3 tahun, untuk 5 tahun itu harus dituangkan dalam rencana tahunan. Kalau suster dan Bapak sempat mengalami zaman pemerintahan Pak Soeharto, ya, Pak Soeharto itu menurut saya di dalam perencanaan lebih clear. Karena beliau mengatakan pemerintah Indonesia itu membuat yang namanya repelita. Ya kan? Jadi Indonesia membuat rencana untuk 5 tahunan. Ya, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, rencana pembangunan 5 tahun kan memang harus dituangkan dalam rencana tahunan. Ya, seperti setiap bulan Agustus Presiden harus mempertanggungjawabkan dan kemudian menyampaikan ya rencana ke depan. Ya, RAPBN-nya harus disampaikan. Ya, jadi kurang lebih RAPBN menggambarkan apa sih yang akan dilakukan selama tahun ke depan. Ya, jadi seperti sekarang tentu nanti pada penggantian pemerintahan tentu ada rencana-rencana, bahkan sekarang pun sudah ada rencana sebetulnya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan ke depan. Ya, oke, ini sedikit sebagai ilustrasi. Nah, kalau begitu gimana ya supaya kita bisa membuat rencana ini dengan baik untuk menerka, untuk menebak apa yang akan terjadi ke depan. Ya, suster-suster, saya yakin suster maupun Pak Kris punya keyakinan, punya iman bahwa yang menentukan ke depan adalah Tuhan. Ya, tapi tidak berarti kalau Tuhan yang menentukan kemudian kita diam. Ya, karena seperti dikatakan juga bahwa kita cuma ngomong doang tapi tidak pernah melakukan itu sama aja, ya, tidak berarti. Baik. Nah, kalau begitu pendekatannya gimana? Ya, izinkan saya membuat ilustrasi. Ya, jadi kalau kita akan membuat perencanaan, salah satu yang harus kita pertimbangkan itu adalah lingkungan di mana kita berada. Ya,
Mohon maaf, saya tidak menggunakan whiteboard di Zoom ini, tapi saya coba share screen yang yang masih kosong, ya. Jadi ini PowerPoint yang masih kosong. Nah, kalau kita bicara lingkungan di mana organisasi atau perusahaan kita atau sekolah kita, ya, yang ada, mungkin bisa dibantu juga kira-kira lingkungan apa ya yang akan mempengaruhi keputusan kita. Kalau di bisnis sebenarnya lingkungan bisnis ya. Ada yang bisa menyampaikan lingkungan apa yang perlu kita coba perhatikan, kita cermati ya, supaya kita bisa membuat eh, gambaran ke depan itu akan seperti apa. Ada? Pesaing kita. Oke, pesaing ya. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan adalah pesaing. Ada lagi? Masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar. Betul sekali, Suster Bertin. Ada lagi? Tingkat perekonomian. Perekonomian ya. Jadi pada intinya tadi ya mengenai masyarakat, mengenai customer pesaing ya, mungkin customer kita, pelanggan kita, mungkin perekonomian ya. Nah, itu yang coba kita lihat ya, kita coba kelompokkan ya. Jadi lingkungan di luar perusahaan. Jadi hari ini kita akan bicara eksternal tadi ya di di daftar eksternal ya kita akan assess ya yang eksternal tadi, yang internal nanti besok dengan Pak John ya, yang eksternal ini itu yang tadi dikatakan oleh Suster Bertin, masyarakat, eh, Kris tadi ya, perekonomian gitu ya, kita coba kelompok kan. Jadi ada dua lingkungan bisnis atau lingkungan organisasi yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita cermati ya, yaitu adalah lingkungan yang kita sebut lingkungan mikro ya, mikro dan lingkungan makro ya. Nah, ini coba saya akan gambar ya. Saya bantu untuk membantu. Supaya mudah saya ingin gambar lingkarannya saja dulu ya, karena kalau saya menggunakan alat tablet tangan saya itu tidak skillful, jadi gambarnya tulisannya jelek sekali. Jadi mendingan saya menggunakan pakai ini karena ini ada alat bantunya ya untuk membuat grafisnya. Oke. Udah ini aja ya. Oke. Jadi ini ada 3 lingkaran ya. Jadi lingkaran yang di tengah ini ya, lingkaran di tengah ini adalah kita bicara tentang perusahaan, organisasi gitu ya. Eh, kita ya, saya tulis saja organisasi ya, organisasi. Ya, ini organisasi. Nah, lingkungannya mana? Yang kita akan bicarakan hari ini adalah lingkungan eksternal. Jadi pasti yang ada di luar organisasi ini. Ya, kalau besok itu adalah yang ada di dalam. Ya, makanya internal. Tapi hari ini kita bicara adalah yang di luar. Nah, kita bicara yang di lingkaran kedua ini. Jadi eksternal itu dibagi dua. Ada yang dikatakanlah lingkaran awal, ya. Ini yang disebut adalah lingkungan mikro tadi, ya. Jadi ini adalah lingkungan mikro, ya. Jadi lingkungan mikro.
Ya. Nah, ini nanti saya akan masukkan ke tengah ya. Lingkungan mikro ini ya biasanya kalau kita bicara di dalam pendekatan manajemen ya, ini disebut sebagai lingkungan industri. Ya, lingkungan industri. Ya, artinya industri itu kita bicara untuk organisasi yang menghasilkan produk baik itu barang atau jasa yang sama di industri yang sama gitu ya. Ini. Jadi ini ada di yang kedua ya. Nah, yang kedua ya. Di lingkaran yang berikutnya artinya lebih besar dari mikro itu yang disebut sebagai lingkungan makro ya, Makro. lingkungan makro. Ya, saya tuliskan aja lingkungan makro. Nah, ini lingkungan makro ya. Atau saya taruh di luarnya ya, di luarnya nanti di dalamnya itu adalah apa saja sih yang ada di situ ya. Ini saya taruh di luarnya. Nah, di luarnya ini taruh kanan aja. Ya, sini ya. Sehingga kalau kita bicara mengenai misalnya tadi eh, tentang pesaing, pesaing itu ada pada lingkungan mikro atau industri, ya. Jadi kalau kita bicara pada lingkungan mikro itu ada paling enggak lima lima apa unity gitu, ya, yaitu yang namanya supplier. Ya, jadi kalau kita bicara rumah sakit di lingkungan mikro itu termasuk supplier, ya. Dan kemudian customer, ya. Jadi ada apa? eh, supplier, customer, ya. Kemudian ada pesaing, ya, ada pesaing, ya. Dan kemudian kalau kita bicara pesaing ini sebenarnya ada tiga hal atau tiga jenis, ya. Pesaing yang sama dengan kita, jadi existing competitor, ya, existing competitor, ya. Kemudian ada pesaing yang sejenis tetapi berbeda, ya. Misalnya kalau kita bicara di sekolahan, mungkin kalau kita bicara sekolah menengah atau sekolah lanjutan, mungkin pesaingnya adalah mungkin bukan sekolah lanjutan ya, SMP gitu. Eh, Sekolah kejuruan, ya. Sama-sama sekolah, tapi ada sekolah kejuruan. Nah, ini yang disebut substitusi. Dia berbeda dengan kita, tetapi ada yang bisa mensubstitusi ya produk dan kita. Rumah sakit mungkin bisa saja yang namanya klinik-klinik ya, entah itu klinik Pratama dan sebagainya ya. Itu ada di sana dan kemudian kita juga bicara namanya pesaing yang mungkin bukan pesaing saat ini, pesaing ke depan ya. Jadi mungkin kerennya itu kalau dalam bahasa Jawa disebut new entrance ya, new entrance. Jadi pesaing-pesaing yang akan masuk ke dalam industri, ya, new entrance. Oke, nah ini yang disebut sebagai lingkungan mikro atau lingkungan industri, ya. Nah, kalau kita bicara lingkungan makro, makro itu sesuatu yang lebih besar, ya, makro, ya. Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Kris tadi, itu adalah misalnya yang terkait dengan ekonomi, ya. Perekonomian negara, ya, misalnya bagaimana mengenai eh, kurs ya rupiah gitu ya, mungkin mengenai eh, apa daya beli masyarakat ya, atau mungkin adalah GDP ya, GNP mungkin gitu ya. Mungkin juga tentang inflasi ya, itu tentang perekonomian ya. Tetapi yang akan mempengaruhi strategi organisasi tadi yang dari makro ini bukan hanya sekedar perekonomian ya, tetapi yang kemudian kita singkat menjadi pestel yang tadi sebagai pendekatan tadi ya. Nah, kalau E-nya itu adalah ekonomi, P-nya apa?
ya, Politik, politik. Jadi politik, ekonomi, S-nya sosial, Sosial. sosial, Sial. lengkapnya mungkin sosial budaya gitu ya. Kemudian T-nya Teknologi. teknologi, ya. Teknologi. Dan L-nya Environment. oke. lingkungan. Tapi dalam Lingkungan. hal ini bisa saja kita bisa bicara tentang apa lingkungan, environment, tapi bisa juga L ini sebagai legal. Kita pisahkan, Hukum. ya. Legal sebagai ini, ya. Oke. Nah, ini yang akan Hukum. kita bicarakan, ya. Eh, Baik, sekarang saya akan menggunakan slide terkait dengan buku Fred, ya. Tentu ada tambahannya untuk melengkapi dari buku Fred, ya, supaya kita nanti benar-benar bisa mengimplementasikan teori atau konsep yang disampaikan oleh Fred David ini, ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Keren ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan slide-nya ya dari Fred David, ya. Bukan punya Fred David sih, ya, tapi yang sebagian besar, tapi kemudian kita coba lengkapi, ya. Oke. Oke, jadi ini dari buku, ya, bukunya ini, ya. Jadi Fred David, ya, sama tadi ya Forrest David, ya. Sebenarnya ditambah lagi istrinya namanya Meredith David, ya. Jadi semua pakai David, keluarganya sama, ya. Oke, dan ini copyrightnya 20, jadi slide-nya pakai 20. Nggak usah khawatir, walaupun tadi dikatakan 2016, dikatakan 2019, ya. Tapi intinya kita akan bicara tentang konsep yang sama, ya. Nah, di chapter 3 ini, di buku David, yang dibicarakan, wah maaf sebentar, saya lupa mencolok baterai. Maaf ya, suster, ini benar-benar udah sepuh, suster. Ya, Tidak apa-apa, Pak. Apa? tidak menggunakan ini, yakin aja menggunakan baterai. Tapi baterainya ini komputer udah saya nyalakan dari tadi siang, jadi nggak kuat juga. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau di buku chapter 3 ini external assessment itu bicara baik yang eksternal maupun yang internal ya. Tapi sekali lagi yang internal itu saya tuliskan sebagai part 2 ya. Yang besok Pak John yang akan membawakan. Oke, ya. Nah, ini framework yang diajukan dalam buku David ya. Jadi kita akan bicara yang ada di sini ya. External assessment ini ya. Kita akan melakukan malam ini akan membicarakan external assessment itu pun yang makro ya, supaya nanti kita bisa Bisa menuangkan pilihan-pilihan strategi ya, pilihan strategi nanti diimplementasikan seperti apa, nanti dievaluasi dan seterusnya sehingga strategi yang kita lakukan itu benar-benar akan efektif ya. Tapi sekali lagi ini suatu proses di mana kita bicara pada yang ini ya. Oke. Nah, kalau kita bicara assessment atau kita harus melakukan audit dulu ya. Audit tentang lingkungan tadi ya, lingkungan eksternal ya. Jadi kalau kita melakukan external audit tentunya ini terkait baik yang eh, eksternal yang part 1 yang sekarang yang makro, yang mikro nanti itu yang industri ya. Itu Pak Joni besok ya. Nah, ini menyangkut dua-duanya tentunya ya. Tujuannya adalah kita diharapkan bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi ya. Mengevaluasi apa?
kita mengevaluasi kecenderungan dan kejadian-kejadian yang di luar kendali perusahaan. Ya, jadi kalau lingkungan luar itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita, yang menentukan bukan kita. Perusahaan tidak bisa ya membuat kebijakan tentang customer gitu, sebenarnya nggak bisa. Customer punya keinginan, ya customernya yang punya keinginan. Pesaing kita punya strategi, punya kebijakan tertentu, bukan kita yang mengendalikan, tapi mereka sendiri. Ya, kalau sesuatu yang makro dari pemerintah sama, ya kita tidak bisa mengendalikan, tapi itu adalah wewenang ya institusi atau eh, kebijakan dari pihak lain. Ya, jadi sekali lagi ini adalah kita ingin mengevaluasi ya kejadian-kejadian supaya kita bisa memperkirakan kejadian apa yang akan terjadi di waktu mendatang ya, ya walaupun itu di luar kendali kita. Ya. Oke, dengan demikian, apa yang kita harapkan kalau kita bisa mencoba mengidentifikasi dan mengakses, menganalisis ini, harapannya kita akan menemukan yang namanya peluang dan ancaman. Ya, jadi sekali lagi kita akan menemukan peluang dan ancaman, tapi bukan sembarang peluang dan ancaman semata, tapi ini adalah yang pokok, yang utama, yang sebagai apa key ya. Jadi peluang dan ancaman yang benar-benar akan memberikan impact yang signifikan ya buat ke perusahaan ya. Sehingga dengan demikian ya kita harapannya pada saat nanti membuat keputusan strategi, ya kita ingin memformulasikan strategi. Strategi itu akan bisa mendapatkan, katakanlah saja, menggrab ya peluang yang ada dan sekaligus mungkin kita bisa menghindar atau mengurangi ya dampak dari ancaman yang ada. Ya, jadi itu tujuannya. Ya dan yang besarnya ngapain tujuan ini dilakukan ya tentu tadi kita ingin diharapkan bisa menemukan variabel-variabel kunci ya yang yang bisa membuat perusahaan bisa melakukan respons yang benar-benar bisa dilakukan ya. Jadi variabel-variabel kunci ya yang bisa direspons oleh perusahaan ya. Oke, jadi intinya seperti yang tadi dikatakan di atas, tentu diharapkan kita bisa mempunyai kesempatan untuk menangkap peluang dan sekaligus mengurangi dampak dari ancaman yang ada. Ya, nah di sini dikatakan ada 5 ya, 5 kekuatan eksternal ya yang akan mempengaruhi keputusan dari perusahaan. Tadi yang pertama tadi yang sudah dibicarakan di awal ya pastel. Jadi kalau kita lihat pastel di buku David ini dia tidak persis seperti pastel seperti yang kita sampaikan tadi ya. Tetapi ada kekuatan ekonomi, kemudian sosial, budaya ya. Tapi di sini didetailkan kembali kepada demografi, environmental. Tadi kan dikatakan L itu tadi mau ngomong lingkungan. Jadi kalau di sini ini ada digabungkan jadi satu kekuatan ini yang disebut SCDE ya, SCDE ya. Social, cultural, demographic dan environmental ya. Dan yang ketiga ya itu adalah politik yang tadi kita nyebut cukup politik saja, tapi di sini dilengkapi dengan political, governmental, and legal. Ya, jadi legalnya dimasukkan di sini. Kalau kita pendekatan pastel tadi, pastelnya ada di kekuatan butir 3 ini. Ya, dan yang keempat teknologi, ya ini terpisah. Sehingga dengan demikian kalau kita bicara pastel itu terangkum dalam 4 kekuatan ini ya politik ekonomi ya ekonomik ya kemudian teknologi ya dan kemudian apa
environment, ya, dan kemudian ya legal, ya. Oke, nah yang kelima itu disebut competitive forces. Nah, ini yang akan dibicarakan besok oleh Pak Joni. Ya, kita bicara 5 kekuatan Porter. Ya, nah tentu malam ini kita lupakan saja. Tapi 5 itu adalah nanti disebut 5 kekuatan dari Porter, ya, Five Forces Porter, ya, Five Forces Porter. Nah, itu ada di dalam analisis industri, ya. Oke, jadi yang kita bicarakan malam ini adalah 1, 2, 3, dan 4 yang kita rangkumkan dalam bentuk pastel tadi. Ya, sehingga nanti dalam analisis kita untuk diterapkan itu kita pakai pendekatan pastel. Ya. Nah, bagaimana sih hubungan antara kok yang tadi kita omongin tadi, ya, waktu kita ingin membuat strategi, ya, itu gimana hubungannya dengan lingkungan eksternal ini, ya, ya, tentunya tadi seperti sudah kita ungkapkan di depan, ya, diharapkan kita bisa menemukan, ya, kita bisa menemukan peluang dan ancaman. Nah, gimana kok bisa dengan melakukan audit, analisis ini, kok kita bisa menemukan peluang dan ancaman, ya. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri yang biru ini, ya, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita melakukan scanning, ya. Kita melakukan scanning, kita juga melakukan monitoring, ya. Dan kemudian kita coba melakukan forecasting, ya, mencoba melakukan peramalan, ya. Jadi intinya kita ingin melakukan assessment dengan melakukan scanning, monitoring, dan forecasting, ya. Atas 10, ya. Ya 10 sebetulnya kalau kita mau mengatakan adalah 10 kekuatan, ya. Pastel itu 5, ya. Dan kemudian ditambah nanti 5 kekuatan dari Porter. Ya, 5 tambah 5 10 kekuatan, ya. Nah, kalau kita bisa melakukan secara holistik, secara teliti, ya, komprehensif gitu atas lingkungan luar ini, ya, diharapkannya kita bisa memahami, ya, sekali lagi kita bisa memahami dampak dari kekuatan atau key forces ini atas yang tertuang di dalam yang warna apa ini, merah katakan atau coklat ini, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana dampaknya untuk pesaing, bagaimana dampaknya untuk supplier, bagaimana untuk distributor, bagaimana untuk kreditor, bagaimana untuk customer, bagaimana untuk employee, ya, communities, dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat impact ini adalah impact terhadap siapa? Impact terhadap industri. Jadi apa yang terjadi pada economic forces atau pada eksternal yang makro dan juga nanti yang mikro itu akan memberikan impact atau dampak kepada yang di tengah ini, ya. Oke. Nah, kalau ini kita lakukan dengan teliti tadi, harapannya apa? Kita akan menemukan isu-isu yang strategik. Isu-isu yang strategik berupa apa? Peluang dan ancaman. Ya. Jadi tentu yang disebut isu strategik ini adalah sesuatu yang signifikan, yang memberikan dampak yang besar secara strategis. Ya, misalnya saja, kalau dampaknya kemudian meningkatkan penghasilan, berapa Pak kira-kira kalau itu terjadi? Ya mungkin naiklah Pak 0,1%. Nah itu nggak signifikan. Itu bukan sesuatu yang key, ya. Tapi kalau kita coba perhatikan sekarang di dalam dunia bisnis, ya, atau mungkin di sekolah-sekolah tertentu, itu apa yang mereka lakukan mempunyai dampak yang begitu sangat strategis, ya, yang memberikan hasil. Kalau sekolah itu menambah jumlah peserta atau siswa yang begitu luar biasa, ya, atau mungkin memberikan adalah
kontribusi penghasilan yang luar biasa, ya, kalau orientasinya profit. Ya. Berbeda kalau kita orientasinya bukan profit. Mungkin ukurannya akan berbeda. Ya. Jadi kalau kita membayangkan kegiatan di gereja misalnya, kalau kita bicara PSE, saya nggak tahu di kota lain apakah pakai istilah PSE juga nggak ya? Iya. Sama ya. Oke, jadi kalau PSE itu kan nggak ada profit ya. Yang menjadi ukuran jangan-jangan adalah jumlah pengeluaran yang bisa diberikan kepada entah itu anggota gereja atau masyarakat. Kalau misalnya di sekolah ini ada program ASAP, ya, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi program ASAP itu ukurannya bukan profit, tapi bagaimana yang namanya program-program ASAP itu bisa memberikan semakin banyak anak-anak untuk bisa sekolah, anak-anak bisa kuliah, dan kemudian mereka mampu untuk menghasilkan gelar-gelar sehingga mereka nantinya mampu untuk mandiri. Bahkan ukuran lebih lanjut, outcome yang lebih lanjut yang perlu dilihat, itulah bagaimana supaya para lulusan mungkin yang kuliah itu nantinya justru akan menjadi donatur mungkin ya mungkin jadi penyantun jangan-jangan ya penyantun buat anak-anak ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, iya. Belum. Oke, lanjut Belum, Pak. ya, lanjut. Nah, ini hal yang penting karena pada umumnya seringkali kita membicarakan suatu ukuran itu adalah sesuatu yang seringkali kabur, blur ya. Jadi di sini ada 4 faktor yang perlu diperhatikan. Ya, paling tidak dua yang pertama. Dua yang pertama. Jadi sesuatu yang memang memungkinkan dilakukan aksi. Yang kedua itu adalah sesuatu yang kuantitatif. Ya. Nah, tentu kalau bisa, kalau nggak kuantitatif, paling nggak bisa ada komparasi, ada pembandingnya. Kalau bisa tidak kita ngomong yang besar, tapi jangan-jangan masalah divisional, ya. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara hal ini, mungkin 4 hal ini atau 2 hal, yaitu actionable dan kuantitatif, itu yang menjadi penting, ya. Nah, seringkali hal ini ada yang mencoba menuangkan dalam bentuk lain, ya, yaitu ini supaya bisa actionable itu harus spesifik, ya. Spesifik. Karena kalau nggak spesifik, mungkin tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa dilakukan aksi yang tepat, gitu ya. Oke, ini hanya pedoman saja, ya. Nah, kita coba tengok sedikit mengenai pastel tadi, ya. Mengenai pastel tadi. Mohon maaf, saya tengok jam ya, karena saya minta suster nanti membuat diskusi sedikit di kelompok kecil gitu ya. Yang satu mungkin nanti terkait dengan sekolah, yang lain lagi terkait dengan rumah sakit ya. Oke, supaya kita bisa menemukan peluang dan ancaman ya. Tentu malam ini tidak bisa komprehensif ya, tapi paling enggak kita menemukan beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita lihat itu sesuatu yang signifikan baik untuk sekolah ataupun untuk rumah sakit ya. Oke, jadi kalau kita bicara kekuatan ekonomi ya, jadi misalnya di sini ya bahwa sekarang sudah menjadi servis ekonomi ya. Jadi benar-benar sekarang itu, jadi kalau kita melihat Amerika, Amerika itu menjadi negara maju, artinya banyak uang masuk ke Amerika.
Itu karena yang mereka buat itu adalah pada servis. Mereka tidak menghasilkan barang, tapi servisnya, ya, temuan-temuannya. Ya. Jadi kalau kita melihat misalnya saja eh, pemasukan, ya, uang ke Amerika itu jangan-jangan masuk dari yang ada di Indonesia sekarang, misalnya dari kuliner, ya, entah yang namanya Pizza Hut, entah yang namanya Kentucky, yang namanya Burger King, ya, ya, itu larinya ke sana, ya. Kalau kita lihat misalnya yang kita pakai sekarang Zoom, ya, Iya, kalau ya. kita lihat yang Microsoft, semua itu service semua, ya. Perangkat yang kita miliki kayak laptop dan sebagainya, idenya, inovasinya datang dari Amerika. Diproduksinya di mana? Saya boleh tahu laptopnya suster buat merek apa, buatan mana? Asus dari mana itu? Asus kelihatannya buatan Amerika atau buatan... Asia kayaknya. Jadi Amerika, Asus itu mereknya merek dari Amerika. Tapi produksinya di mana? Indonesia. Ya, Di luar Amerika. Ya. Jadi Amerika itu nggak usah kerja, uang masuknya banyak. Ya, devisanya, ya, devisa masuk ke Amerika itu dari service. Ya, kalau kita lihat di Indonesia, apa yang sekarang banyak bisa bergerak? Banyak service, ya. Jadi bahkan ekstrimnya itu nanti yang namanya sekolah ini mungkin nggak perlu pakai fisik, sudah sekolahnya sendiri sudah service, fisiknya menjadi tidak penting lagi. Ya. Oke, jadi kemudian availability of credit dan sebagainya di sini, ya, interest rate, ya, tadi GDP, GNP yang saya sampaikan, ya, tapi sekarang memang yang lebih berperan GDP, ya, GNP menjadi tidak berperan sekarang, ya. Eh, Kemudian juga mengenai apa pengangguran, gitu, ya. Ini adalah indikator-indikator tentang ekonomi, ya. Misalnya untuk tahun katakanlah 5 tahun ke depan. Ya, di Indonesia gimana tentang interest rate? Bagaimana tentang inflasi? Bagaimana kira-kira untuk pengangguran? Bagaimana untuk kurs rupiah? Ini buku Amerika, jadi value of dollar, ya. Eh, Teman saya seringkali mengatakan, misalnya kemarin di grup saya ada yang mengatakan, yuk kita jalan-jalan ke Yerusalem. Ini sampai sekarang dolarnya tetap bertahan 3.000 dolar. Iya, saya bilang dolarnya memang bertahan di 3.000 dolar, rupiahnya yang nggak tahan, saya bilang. Dulu masih 8.000, sekarang sudah apa? 16. 16. Ya, ya kan, ya kan begitu, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, nah sekarang kalau kita bicara ke depan, kira-kira kurs rupiah terhadap dolar dalam yang ke depan kira-kira akan turun atau akan naik? Naik. Akan naik. Nah, itu pakai perasaan atau pakai data, suster? Bagi data lah. Pakai data, ya. Perasaan itu. Iya, iya. Jadi harus pakai scanning tadi, ya, suster, ya. Di-scan dulu, Betul, gitu, betul. ya. Nggak bisa, ini tadi yang di-scan itu adalah fakta-fakta yang ada. Apa yang Ya, ada. kita monitor dari waktu ke waktu perjalanan, ya, mengenai kurs rupiah terhadap dolar seperti apa, kejadiannya seperti apa, ya, baru kita bisa melakukan forecasting, ya, kira-kira ke depan. Seperti Suster Berdin tadi mengatakan, yakin aja pasti akan makin melemah, gitu, ya. Ya, mudah-mudahan forecastingnya Suster salah lah. Iya, iya, betul. Ya, karena kalau bener, wah repot itu, Suster, ya, buat Apa Indonesia, susah ya. kita ya. Iya. Oke, ya. Ini adalah mengenai, sekali lagi, mengenai ekonomi, ya. Nah, ini begitu banyak materinya, tentunya nanti latihan nggak perlu dilihat sekian banyaknya, ya. Silahkan pilih saja nanti, ya. Nanti saya berikan pengarahan lebih lanjut. Ini mengenai ekonomi, ya. Yang kedua terkait dengan tadi
kalau kita bicara di Pestel itu sosial budaya, ya. Tapi kita tahu di sini tidak hanya mengenai sosial dan budaya, tapi juga mengenai kependudukan, ya, dan juga mengenai lingkungan, ya. Jadi tentu kalau kita coba perhatikan, apalagi sekarang sudah mulai ada pendekatan mengenai sustainability, ya. Ada yang pernah dengar mengenai sustainability tentang Peace, 3P, ya. Jadi perusahaan atau organisasi tidak bisa hanya memikirkan profit saja, ya, tapi ada P yang dua, ya, yaitu juga perlu diperhatikan people. People bukan semata karyawan, tapi mungkin adalah makhluk dunia ini, ya, people, ya. Dan kemudian bukan hanya manusianya saja, tapi planetnya, ya. Jadi jangan sampai perusahaan-perusahaan sekarang hanya memikirkan profit, tapi meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk keturunan, ya, ke depan, ya. Keberlangsungan. Nah, ini tentu harus diperhatikan, ya. Eh, apa yang dilakukan misalnya untuk bahan bakar gitu, ya, mestinya diharapkan bagaimana itu bahan bakar yang terbarukan, ya. Jadi eh, bukan yang terjadi deflated, ya. Jadi seperti bahan bakar yang diambil dari bumi, dari fosil itu kan ribuan tahun. Nggak mungkin kita menciptakan, ya, bahan bakar untuk ribuan tahun ini yang konsumsinya bukan tambah sedikit tapi makin banyak, ya, sehingga diharapkan bisa terbarukan, ya. Eh, Asal jangan seperti yang terjadi, jangan-jangan semua orang ngomong green green green, tapi yang dilakukan ternyata tidak green. Green hanya sebagai di permukaan saja, ya. Oke, ini tentang sosial budaya sekaligus tentang environmental, ya, lingkungan. Oke, ya. Oke, ini detailnya saja, ya. Detail dari SCDI tadi, ya, yang sosial budaya. Jadi perlu kita perhatikan tentang perubahan penduduk populasi itu bagaimana, ya. Eh, Sekarang mulai banyak isu-isu misalnya di negara di Eropa, di Inggris, ya, karena populasi sudah berubah, sekarang orang putihnya yang kelabakan. Karena mereka sebentar lagi populasi kulit putih di Inggris semakin kecil, ya, itu satu. Terus yang kedua mungkin soal religi, ya. Sekarang di Inggris sudah mulai banyak tuntutan-tuntutan, ya, tentang bahwa untuk yang beragama Islam itu harus menjadi, ya, dominan nantinya, ya. Eh, Ya, kalau kita melihat mungkin dulu pengambilan keputusan strategi untuk negara Eropa, baik di Inggris atau di Perancis, itu mungkin kurang strategis. Tapi mungkin masalahnya humanity, ya. Jadi kalau kita bicara humanity, eh, orang mau migrate gitu, ya, eh, karena perang dan sebagainya, ya, mereka tampung. Tapi mereka tidak berpikir setelah sekian tahun akan seperti apa, karena tidak mempunyai kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan untuk merespons, ya, populasi yang berubah ini, ya. Karena kalau ini sudah diperhatikan dengan baik, tentu keputusannya tidak seperti yang sekarang, ya. Mungkin di Amerika juga begitu, ya. Sekarang orang putih juga semakin khawatir, orang hitam juga semakin khawatir, ya. Kenapa? Karena orang timur semakin menguasai, ya, sehingga terjadilah eh, apa eh, pembunuhan, ya, segala macamnya. Oke, tentang mengenai perkawinan juga begitu, ya. Tentang perkawinan, banyak orang menikah tapi nggak mau punya anak, ya. Ini kejadian-kejadian yang harus diperhatikan. Dan semua perubahan-perubahan ini tentu memberikan dampak kepada usaha atau bisnis kita atau kegiatan kita.
Ya. Demikian juga mengenai masalah yang mungkin terkait dengan masalah yang saya ngomong tadi itu mungkin yang di bawah ini ya, tentang immigration and immigration. Ya. Mungkin juga mengenai program social security. Dulu di Amerika mungkin namanya social security itu cukup kuat. Mungkin hampir katakanlah orang yang homeless itu sangat minim. Tapi kalau kita lihat Amerika yang namanya homeless itu semakin banyak. Orang yang meninggal karena homeless itu semakin banyak. Hmm, Panas mereka mati, musim dingin juga mereka mati. Ya, oke. Nah, tentu kalau kita bicara sekolah dan rumah sakit bagaimana? Ya, oke. Ini juga mengenai umur, ya. Eh, jadi life expectancy di Indonesia sudah mulai meningkat tentunya ya. Dulu cuma 50-an gitu, sekarang mungkin sudah 60-an, mungkin akan 70-an. Ya, orang-orang tua akan semakin banyak. Yang menjadi masalah kalau orang itu semakin tuanya semakin banyak, masih produktif atau enggak? Kalau masih produktif terus bagaimana? Ya, tentu kita coba lihat kalau kita mau belajar dari Singapura, mereka mencoba memanfaatkan mereka-mereka yang sudah tua supaya mereka tetap bisa produktif dalam kaitan bahkan mereka juga supaya hidup lebih bahagia. Ya, tapi berbeda mungkin kalau kita lihat beberapa isu yang muncul di Indonesia, ya, tentang apa kaum-kaum yang semakin sepuh ternyata anaknya banyak membuang tanda petik ya, membuang orang tua. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Oke, kalau diizinkan saya lompat di sini ya, karena kalau ini saya bicara detail tentu waktu akan habis dan suster mungkin nanti bisa memahami tentang hal-hal variabel-variabel ini yang terkait dengan sosial budaya ya, dan juga tentang demografi ya, dan juga tentang environmental tadi. Ya. Oke, nah sekarang tentang politik ya, governmental dan legal ya. Nah, ini digabung karena seringkali memang orang tidak bisa membedakan antara keputusan politis dan keputusan legal. Ya, seringkali seperti itu. Ya. Ya sudah, ini Fred memudahkan kita. Udahlah kita lihat sebagai satu variabel saja. Ini sebagai satu kekuatan. Ya. Ah, sehingga kita nggak usah dibingungkan apakah ini masalah politik, masalah legal atau masalah pemerintah. Ya. Karena seringkali namanya keputusan pemerintah itu kaitannya dengan politik. Ya. Jadi kemarin terjadi soal pemilu ya itu kaitannya masalah pemerintahan, masalah ke politik gitu ya. Oke, demikian juga itu nanti kaitannya dengan masalah legal ya, undang-undang dan sebagainya. Ya, seperti kejadian kemarin mungkin ketiga hal ini menjadi satu kekuatan ya. Oke, kalau mau didetailkan ini ya, regulasi ya mengenai tindakan proteksi ya, kemudian hukum-hukum ya untuk hasil karya ya, property right ya mengenai produk dan sebagainya ya. Oke, kalau di Amerika antitrust legislation ini juga semakin kuat ya. Orang tidak boleh melanggar hukum-hukum antitrust ya. Di Indonesia seharusnya ada tapi ya masih banyak yang dilanggar ya. Oke. Ya, ini kalau kita lihat di sini, ini banyak regulasi-regulasi yang kemudian terkait dengan bisnis, terkait dengan kegiatan. Jadi kalau kita melihat seperti sekarang dengan menteri yang baru, ya, menurut saya nggak tahu karena ini kebetulan levelnya bukan di sekolah tinggi, ya, bukan di pendidikan tinggi, ya. Jadi mengenai kampus merdeka. Kampus Merdeka itu dikeluarkan dalam bentuk regulasi oleh kementerian. Ya, itu yang harus direspons oleh para perguruan tinggi. Apakah itu sebagai peluang atau ancaman? Kan kurang lebih begitu. Ya, kalau sebagai ancaman dia harus merespon seperti apa, kalau itu ancaman seperti apa. Ya, oke. Kalau ini mungkin dikaitkan dengan sekolah, ya, yang kelihatannya bahwa kejuruan kelihatannya menjadi ini. Apakah benar sekolah menengah itu harus dirubah menjadi kejuruan? Ataukah justru memang kejuruan ini menjadi hal yang penting untuk negara berkembang?
dan kemudian itu akan menjadi dominan dan kemudian akan mengurangi sekolah menengah? Mungkin juga tidak. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Nah, teknologi, ya, kekuatan teknologi kita udah tahu cukup banyak, ya. Seperti sekarang, ya, kita semua bahkan data-data sekarang banyak simpen di cloud, ya. Kita tidak menyimpan di kita lagi, tapi simpen di cloud, ya. Nah, kalau di cloud itu aman atau tidak, ya? Bagaimana supaya aman dan sebagainya, ya? Nah, sekarang masih ada orang-orang angkatan saya masih generasi X begitu, seringkali takut dengan mengenai aplikasi-aplikasi, khususnya aplikasi perbankan. Karena ternyata dengan aplikasi perbankan banyak orang yang tersedot duitnya, ya. Kena hack gitu ya, uangnya keambil dan sebagainya, orang kena tipu dan sebagainya, ya. Yang luar biasa sekarang adalah yang mulai banyak muncul adalah perkembangan teknologi AI, ya, artificial intelligence. Kalau perubahan teknologi artificial intelligence, kemudian dampaknya kalau kita bicara sekolah, apa yang harus dilakukan di kurikulum sekolah misalnya? Ya, kalau kita bicara rumah sakit, dengan adanya artificial intelligence, apa yang bisa terjadi? Karena kita tahu banyak produk-produk yang mungkin banyak dilakukan oleh artificial intelligence. Jangan-jangan yang namanya suatu saat yang namanya dokter nggak perlu lagi, jangan-jangan ya pakai artificial intelligence, diagnosa begitu sakitnya apa, langsunglah dikasih obat, langsung disuntik atau langsung dilakukan apa, ya. Tapi yang jelas sekarang artificial intelligence sudah luar biasa, ya. Seringkali kita bisa melihat ya untuk anak-anak tertentu ingin membuat skripsi, ingin membuat suatu tulisan, ya, supaya gampang dia pakai apa? Chat apa itu? Nanya ke AI. Ada yang pernah lakukan chat sekali, ya. Orang mau nyari apa, ya. Aduh, ini kalau sepuh tuh kadang-kadang istilah saya juga lupa, makanya saya minta bantuan nih. Chat GT, Chat GPT, Chat Macam-macam ya. wah ini suster-suster tidak banyak melakukan itu kali ya. Kalau anak muda Saya banyak nih melakukan itu ya. Heeh, belum tahu ya. heeh, ya. Oke, karena kebetulan ini kok di sini dia nggak, tapi artificial intelligence ya itu akan keluar tidak hanya masalah robotik ya, tapi kita tahu bahwa perubahan teknologi ini ya, eh, teknologi robot itu sudah tengarai sudah cukup lama ya, sehingga banyak sekolah pun yang kemudian akhirnya membuat ya fakultas robotik seperti misalnya di Jogja, Universitas Katolik apa Sanata Dharma ya. Sanata Dharma. Sanata Dharma kan punya fakultas robotik ya. Iya, Ya, iya. Ini dulu salah satu yang dikirim itu seorang Romo, tapi maaf sekarang kalau nggak salah masih Romo atau enggak ini ya, Romo Jesuit ya. Oke, ya. Ini hanya gambaran saja di perusahaan sekarang, dulu banyak kan adanya CEO gitu ya, eh, CFO ya. Jadi untuk executive director, untuk financial ya, officer sekarang enggak, sekarang bukan tidak nambah, ada chief information officer, ada yang chief technology officer. Karena ini menjadi penting karena apa? Terjadi perubahan-perubahan teknologi yang luar biasa, ya. Oke. Jadi dengan tadi melakukan scanning ya, monitoring ya, kemudian apa? Kita melakukan assessing ya, forecasting dan kemudian melakukan assessing ya, kita harapannya bisa menemukan strategic issues. Ya. Nah, ini di buku David mesti nggak ada ya. Ini ya tulisan baru saja untuk memudahkan kayak apa sih sebenarnya kalau kita melakukan analisis itu dan kemudian kita menemukan ini loh isu strategiknya. Ya, kita kasih bantuan gini. Kalau itu akan menentukan hidup matinya organisasi, maaf kurang S ya. Harusnya organisasi ya. Hidup matinya organisasi
itu akan menjadi isu strategik. Jadi misalnya kemarin adanya COVID, itu menentukan mati hidupnya organisasi nggak? Iya. Itu sebagai peluang atau ancaman? Ancaman. 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 Buat industri tertentu ancaman. Buat Buat industri yang lain peluang. 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 Ya. Ya. Tapi ini yang akan menentukan hidup matinya organisasi. Ya, ini yang perlu direspons dalam bentuk apa? Strategi. Ya, dalam bentuk strategi. Yang berpengaruh pada keseluruhan organisasi. Jadi hal-hal yang akan mempengaruhi bukan unit dari organisasi, tapi benar-benar mempengaruhi secara keseluruhan ya dari organisasi. Ya, misalnya yang terkait dengan teknologi baru. Ya. Jadi misalnya saja kalau tadi seperti di tempat lain ya sudah menggunakan robot, tentu akan mempengaruhi keseluruhan organisasi. Kalau kita pakai robot, mempengaruhi masalah rupiah nggak? Ngaruh. Kira-kira mempengaruhi rupiahnya di mana? Ya robot kan banyaknya dari luar ya. Jadi yang pertama untuk robotnya sendiri perlu investasi. Tapi dengan kita pakai robot dari segi keuangan apa yang akan kita peroleh? Lebih efisien. Efisien. Terima kasih ya, lebih efisien. Ya. Dan kemudian karena robot tingkat kepatuhannya gimana? Sangat tinggi. Sangat tinggi Ya. ya. Asal jangan tahu-tahu salah program gitu ya. Lupa itu di TikTok atau di Reels gitu ya, salah program justru robotnya menyerang. Ya. Nah, tapi kalau benar ini akan mempengaruhi ya terkait dengan masa sumber daya manusia enggak? Kait. Ya. Otomatis. Kait. Otomatis. Kalau pakai robot lebih pintar atau lebih bodoh? Pintar. Bodoh juga bisa. Manut. Ya, biasanya lebih pintar, biasanya. Tapi jangan lupa yang lebih pintar adalah manusia. Kayak menciptakan Yang robot membuat adalah robot. manusia. Ya, tapi bukan di organisasi tadi, ya. Oke, yang berdampak jangka panjang, ya. Misalnya di sini perubahan peraturan, ya. Tadi mudah-mudahan nanti menteri baru di pemerintah yang baru tidak banyak merubah peraturan pendidikan, ya, yang akan banyak merepotkan kita, ya. Pilihan yang tidak mudah berubah, ya. Seringkali kalau udah diputuskan, ya, ini nggak gampang dirubah, ya. Kalau kita mau membuat pabrik, pabriknya sudah jadi, tahu-tahu diprotes, kan nggak bisa. Kalau gereja, ada nggak gereja yang udah jadi kemudian diprotes? Ada. Ada juga. Pasti pada saat pembangunan gereja, itu ada hal-hal di luar ya atau di lingkungan gereja tadi yang mungkin lolos tidak diperhatikan. Ya, sehingga tidak bisa diantisipasi. Sehingga tidak ada respons yang dilakukan untuk mengantisipasi tadi. Ya. Rumah sakit ada nggak rumah sakit yang kemudian diprotes? Ada. Ada. Ya. Padahal rumah sakit untuk kemanusiaan, untuk penduduk setempat, tapi ya diprotes juga, ya. Tapi pada prinsipnya ini kita bicara isu-isu yang akan kita temukan yang spesifik buat organisasi kita, yang akan menjadi peluang dan ancaman, ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak, bapaknya sih cuma satu, ya, Ibu dan Bapak itu saya minta mencoba menemukan peluang dan ancaman. Entah saya nggak baginya nanti bikin break roomnya saya bagi dua saja ya, satu rumah sakit, satu sekolah. Nggak usah terlalu detail. Temukan hanya setiap ini cukup satu atau dua saja. Yang menurut suster atau bapak itu yang utama, yang penting, ya.
intinya apa sebenarnya? Kalau kita ingin melihat di sini adalah yang perlu kita perhatikan adalah perubahan. Ya. Jadi yang kita scan itu sebetulnya akan terjadi perubahan-perubahan apa ya saat ini dan ke depan. Yang itu kemudian bisa menjadi alat untuk forecasting tadi, untuk melihat tren ke depan. Apa yang akan terjadi. Ya. Nah, kalau itu terjadi itu akan peluang atau ancaman. Nah, pedomannya seperti apa? Nanti ya, kita akan menggunakan ini. Silakan Ibu Bapak boleh aja di screenshot ya. Jadi di sini kita menggunakan patokan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, environment, ya lingkungan tadi dan legal, ya. Oke, nggak sama persis seperti yang tadi Fred, David, tapi kita pakai patokan ini aja, ya. Dari kekuatan ya eksternal ini, intinya apa tadi saya nyampaikan perubahan, Perubahan. ya, perubahan pada dimensi ini, ya. Carilah perubahan yang signifikan yang akan memberikan dampak pada industri saat ini. Jadi pada industri sekolah dan industri rumah sakit. Ya. Oke. Tentu yang besok juga bisa untuk menemukan peluang ancaman juga bisa dari sini. Tapi mungkin akan fokus tidak pada peluang ancaman, walaupun peluang ancaman bisa dilakukan ya. Jadi bisa kita nambahkan 5 kekuatan lagi nanti. Ya. Itu kan kita lihat dampaknya untuk saat ini. Karena kita bicara perubahan, sebenarnya apa yang terjadi saat ini, ya, perubahan apa yang dilakukan, ditetapkan saat ini yang akan kira-kira mempengaruhi ya perubahan dalam waktu 3 tahun mendatang. Ya. Jadi kalau yang pada saat ini tentunya itu adalah jangka pendek ya saat ini. Ya. Kira-kira kalau nggak diapa-apain 3 tahun mendatang seperti apa? Nah, ini yang akan kita assess untuk menemukan peluang atau ancamannya. Nah, kita akan bisa menemukan ini peluang ancaman kalau kita tahu apa? Kondisi kita. Ya, kondisi organisasi kita. Kondisi perusahaan kita. Ya. Artinya apa? Kemampuan organisasi merespon. Ya. Jadi kemampuan organisasi merespon perubahan yang ada. Ya, oke. Nah, untuk melihat kemampuan ini atau di dalam tabel ini kita sampaikan sebagai kesiapan organisasi untuk mengantisipasi. Ya, tapi intinya di sini adalah ya kemampuan perusahaan untuk merespon ya atas perubahan di lingkungan makro ini. Ya, nah kapan itu akan menjadi opportunity? Kapan itu akan menjadi threat? Kapan itu akan menjadi opportunity? Kapan itu akan menjadi threat? Assessmentnya itu dengan melihat ini ya. Kemampuan kita untuk merespon. Jadi kemampuan merespon itu bisa rendah. Kita nggak mampu ya untuk merespon. Atau sedang ya gitu-gitu aja. Atau kita cukup tinggi ya. Atau luar biasa ya. Kita siap. Ada yang bisa bantu? Pak Kris? Mau bantu Pak Kris? Kapan menjadi O, kapan menjadi T? O itu opportunity ya, T itu threat. Suaranya belum kedengaran tuh, Chris. Nah, karena masih di mute. Suaranya belum ada, Pak Chris. Ya, Pak Kris, ya. Jadi ancaman ketika kesiapan organisasi mengantisipasi itu rendah. Ya, jadi akan berupa itu kalau rendah, ya rendah
atau sedang. Jadi kita ambil dua saja di sini ya, di garis tengah. Kalau itu ke kiri dari garis tengah ini ya, itu akan merupakan threat. Kalau ada di kanan itu merupakan opportunity. Ya. Jadi kita menggunakan tools ini, jadi kita bukan hanya sekedar mengenali forces tadi ya, dan kemudian kita coba cermati dan kemudian OT. Nah, di dalam nanti real ya, kalau kita ingin membuat rencana strategis atau mungkin rencana tahunan juga dipakai ya, tentu tidak sekedar 1-2 seperti yang saya minta malam ini. Ya, malam ini saya minta mungkin 1 juga nggak apa-apa untuk melihat perubahan dalam dimensi kekuatan tadi. Apa sih yang terjadi perubahan di sana? Ya, misalnya di dalam legal, misalnya ada peraturan baru, ya. Mungkin kalau terkait dengan rumah sakit, kalau ada perubahan legal di bidang farmasi misalnya, ya, atau ada peraturan tentang eh, rumah sakit ya mungkin nanti tidak sekedar pakai ABC misalnya kemarin itu akibat internasional saja itu banyak mempengaruhi ya seperti RSCM ingin menjadi rumah sakit internasional banyak yang ditata di benar-benar supaya dia mendapat suatu akreditasi internasional ya kalau Budi Rayu sudah internasional belum? Belum ya enggak apa-apa ya tapi kalau sudah Indonesia kan suster ya. Oke, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada contoh. Tapi contoh ini sih sebenarnya dikatakan ideal tidak, ya. Tapi saya nggak sempat ngutak-ngutik, ya. Saya sampaikan saja contohnya, ya. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan tadi. Persyaratan apa? Yang actionable atau yang spesifik dan kuantitatif. Ya, contoh ini. Jadi contoh yang saya sekaligus ingin menyampaikan kekurangan dari contoh ini. Misalnya di politik, ini contohnya cuma satu-satu aja ya, karena sebagai contoh. Nanti Suster dan Pak Kris juga cukup satu aja. Ya, misalnya politik, ya, yang berpengaruh pada industri, ya, kekuatannya apa, ya. Di sini ini industrinya adalah industri pelatihan ya, industri ada industri jasa pelatihan, ya, ya, ini pasti yang buat orang PPM nih. Ya, jadi sangat mendukung industri pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi butir pertama ini kalau bahasa Indonesia atau pemahaman mungkin kurang pas ya. Jadi diomongin sangat mendukung industri pendidikan dan pelatihan itu bukan kekuatan. Ya, kalau kita mau ngomong di sini ya apa politik yang dilakukan. Ya, misalnya saja politik yang mengarah ke negara eh, beragama misalnya ya dunia politiknya akan menjadi negara beragama itu pasti akan punya pengaruh ya kira-kira apa ya ya jadi kalau di sini ini dikaitkan ya industri pelatihan online sangat berkembang ya kemudian ya ini, jasa pelatihan online akan semakin berkembang ada yang bisa menjawab pertanyaan saya kelemahannya apa ya khususnya untuk industri pelatihan online sangat berkembang jasa pelatihan online akan semakin berkembang ini statement yang sebetulnya lemah. Statement ini akan kuat dan kemudian kita bisa mengakses dengan baik kalau memenuhi persyaratan tadi, paling enggak A dan B. Dua yang di atas tadi, sesuatu yang actionable, sesuatu yang kuantitatif. Jadi kalau kita mengatakan industri pelatihan online sangat berkembang, kaya apa berkembangnya? Iya. Kalau kemudian akan semakin berkembang, ini berarti kan ngomong tren. Belum ada ukurannya ya. Trennya kayak apa? Kalau kita bicara pakai grafis, tren itu kan diwujudkan dalam bentuk sudut ya. Kalau sudutnya semakin tajam, berkembangnya luar biasa.
Ya. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan untuk analisis eksternal ini biasanya ada situasi yang seringkali menurut ahli manajemen itu dilihat dari situasi atau kondisi yang disebut VUCA. FUCA. V-nya itu adalah apa? Volatility, ya, gejolak. Jadi kadang naiknya luar biasa atau turun lagi, ya, ya bergejolak gitu ya, naik turun, ya. U-nya itu adalah uncertainty. Kalau di awal tadi saya mengatakan buram tadi, itu sebenarnya lebih kepada uncertainty. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya, uncertainty. Jadi ada kejadian yang memang sifatnya uncertainty, ya. Kemudian C itu apa? Kompleks. Kalau kompleks itu artinya melibatkan banyak hal. Jadi sesuatu yang melibatkan strategi kita itu tidak sekedar ngomongin eh, bos saja atau yayasan saja, tapi terkait juga dengan pihak luar, terkait dengan pemerintah, terkait dengan ini, mungkin terkait dengan gereja dan sebagainya. Sangat complicated. Jadi keputusan yang tidak bisa kita buat sendiri sangat complicated. Ya. Jadi volatility, uncertainty, kompleks, dan kemudian U-nya itu A ya, kok U? A-nya itu ambigu, ya, ambigu kita nggak tahu sebenarnya yang apanya jadi ya, jadi bisa bermakna lebih dari satu. Oke, baik. Sesi dari saya untuk konsepnya sampai di sini, tapi ini pun sudah cukup panjang sehingga nanti Ibu dan suster-suster dan Bapak mungkin nggak usah menemukan terlalu banyak karena sebagai contoh saja, ya, temukan saja ya 2 saja, ya, nggak usah politik sampai legal, nggak usah. Mungkin dipilih aja dari politik sampai legal ini yang kita punya data, punya informasi yang mana. Kemudian kita tahu dampaknya untuk industri saat ini seperti apa, kira-kira 3 tahun mendatang seperti apa, untuk kondisi organisasi saat ini kira-kira pada rendah, sedang, tinggi, atau istimewa. Gitu aja. Ya, oke. Ya, Nah, kalau gitu saya stop share. Kemudian kita masuk break room mungkin berapa? 10 menit cukup ya? ya, Kalau enggak, suster waktunya saya pakai waktunya. Sekarang sampai 8.40 nggak cukup. Kita kan sampai 8.40 kan? Ya, ya, 8.40 cuma tinggal 15 menit lagi. 10 menit. Oke, saya 10 bagi menit. break room ya. Asal saja ya, yang rumah sakit kena sekolah ya apa boleh buat, yang sekolah kena rumah sakit apa boleh buat. Itu suster yang berdua, suster Robertin, ya saya juga nggak tahu nanti kena jadi satu atau jadi 2 ini ya. Tapi kalau memang ini nanti otomatis jadi satu jadi kelompok satu. kemungkinan. Otomatis menjadi satu kelompok karena Ya, ini dia satu aja. satu laptop ya. Iya, betul. Oke, oke. Jadi nanti waktunya sekitar 10 menit ya, Suster dan Bapak Kris ya. Sekarang saya masukkan ke break room ya. Ya,
Suster Robertin kok belum masuk-masuk ya, Suster? Maaf, saya keliru ngeklik itu, Pak. Sebentar. Nah, ini joinnya belum.
Oke, Suster dan Pak Kris, mudah-mudahan sempat menuangkan pemikirannya, ya. Mungkin bisa dipresentasikan kelompok 1 gitu. Ada yang ditulis atau hanya lisan saja? Sir Bertin. Berarti tulis Pak. Oke, nah ya kalau itu boleh di-share, Suster. Di share ya. Saya harus buka dulu. Share. Mana tadi ini ya? Tuh, Di bawah ada share screen itu, Suster. share screen ini tadi. Nih. Udah lihat ya? Kelihatan ya? Ya, terlihat. Kelihatan ya? Ya, Ini, bagus ini. nih, lebih dari 1 ya. Ya, dua. Dua saja, Pak. Teknologi sama ekonomi. Iya. Dampak pada industri saat ini tuh yang teknologinya itu SDM belum maksimal dalam menggunakan teknologi. Terus untuk 3 tahun ke depannya itu perkiraan apa ini? Sampai nggak lihat ya. Itu tuntutan semakin tinggi ya. Tuntutan untuk menggunakan teknologi ini kan pasti akan semakin lebih tinggi. Terus ini apa ini saya nggak lihat. Dan kesiapan Yang sedang ya, organisasi. kesiapannya itu sedang sehingga ini menjadi ancaman ya. Ya. Oke. Terus yang kedua itu ekonomi, ini sasaran layanan pada masyarakat menengah ke atas, ya anak-anak sekolah itu. Terus kecukupan untuk pengembangan SDM, terus dia punya kesiapannya itu tinggi, sehingga itu menjadi opportunity. Oke, baik. Nah, coba tolong teman-teman dari kelompok 2, ada yang bisa mengevaluasi hasil kelompok 1. Apa positifnya, apa negatifnya? Ya? Ada kelompok 2? Oke, daripada suster nanti mau doa malam terlambat, saya yang menyimpulkan. Kekuatannya apa? Ada hasilnya. Menyimpulkan ada ancaman dan kekuatan. Kekurangannya apa? Kekurangannya Pada saat melihat keterampilan fakta, menggunakan teknologi. melihat kondisi saat ini tidak kuantitatif. Ya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau di teknologi nih misalnya, ya di teknologi itu yang dilihat adalah perubahan teknologi atau tuntutan pengetahuan atas teknologi. Itu apanya? Itu kalau tuntutan itu akibat apa? Bukan tuntutannya, tapi kekuatan apa yang ada di teknologi? bukan SDM-nya ya. Bukan. Jadi perubahan teknologi informasi yang sangat cepat misalnya Teknologi gitu. semakin berkembang. Semakin cepat, sangat cepat. Jadi bukan SDM-nya. Bukan SDM. Iya, ya. Ya, jadi perubahan teknologi ya apanya? Karena ini nggak bisa kuantitatif misalnya pakai komparasi. Ya. Jadi perubahannya apa dan kemudian misalnya variasi teknologi yang semakin ya luar biasa. Ya. Jadi mungkin pakai komparasi karena nggak ada kuantitatif. Ya, ekonomi apa dampaknya untuk industri saat ini? Bukan sasaran layanan pada ekonomi menengah atas, tapi apanya yang di sini yang mau disampaikan? Dari ekonomi? Ekonomi itu Perubahan apa di ekonomi? Perubahan income per kapita. Nah, misalnya itu betul. Suku bunga Ya, gitu ya. perubahannya naik. Hubungan betul. naik. Harusnya masalah income per kapita Kapita. misalnya. Ya, kalau income per kapita Naik. gimana? Income per kapitanya naik? Naik Turun? ya.
Misalnya meningkat berapa, ya. Kemudian dalam 3 tahun income per kapita akan meningkat menjadi berapa, ya. Nah, ini baru akan menjadi opportunity, ya. Jadi sekali lagi kekuatannya menghasilkan, karena seringkali begini, seringkali kita memahami tapi tidak bisa menuangkan dalam bentuk kata-kata yang tepat, ya. Tapi kita bisa menyimpulkan, ya. Ya enggak apa-apa sebetulnya, ya. Tapi kan seringkali kita membuat rencana ini, seringkali kan bukan buat diri kita kan, seringkali kan untuk orang lain, ya. Karena untuk orang lain supaya bisa dipahami dengan baik oleh orang lain, ya. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2. Saya share ya, Pak. Ya, ini di close Tutup dulu. dulu. Oke. Saya pakai slide-nya. Oke, udah. Oke. Kami Silakan. mengambil yang tentang teknologi dengan kondisi saat ini aplikasi belajar secara online. Itu kami dampak pada industri saat ini banyak aplikasi baru untuk belajar online, peningkatan platform pembelajaran, potensi penyalahgunaan aplikasi online. Terus perkiraan dampak pada industri 3 tahun mendatang, semakin banyak industri internet karena peningkatan penggunaan wifi semakin banyak dan tenaga pengajar semakin kreatif. Kesiapan organisasi saat ini sangat bukan sangat rendah tapi masih rendah, sehingga kami merasa bahwa ini sebuah ancaman. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ada yang ingin mengevaluasi? Kelompok 1 juga? Nah, langsung Bapak doa malam soalnya. Langsung. Nah, tapi saya acungin jempol, Suster, ya, acungin jempol. Nah, ya. Jadi ini salah satu lihat dampak, bahkan mencoba memunculkan dari forces teknologi itu adalah tentang aplikasi pembelajaran, ya. Kekuatan. Nah, apa sih yang terjadi saat ini? Disampaikan di sini ada banyak aplikasi baru, ya. Nah, ini saya boleh sampaikan sedikit. Banyak itu kan sangat kualitatif. Kalau bisa kuantitatif semakin baik, ya. Kalaupun tidak, paling tidak kita memahami, ya. Kemudian juga dikatakan di sini ada peningkatan platform pembelajaran, ya. Jadi kalau tadi ngomong aplikasi, yang kedua tentang platform pembelajaran, ya. Yang ketiga ada potensi penyalahgunaan aplikasi online, ya. Jadi dilihat dari masalah aplikasi belajar itu ada 3 hal yang akan memberikan dampak pada industri, ya. Oke. Nah, kemudian kita yang mungkin yang di kedua pada dampak industri, kalau kita bicara potensi penyalahgunaan itu betul pada industri karena itu pada siapa? Pada kalau nanti besok dengan Pak Joni itu akan tahu bahwa ini mungkin penyalahgunaan aplikasi online oleh user, ya, oleh user, ya. Dan kemudian 3 tahun mendatang kayak apa? Ya, mungkin kalau mau dirinci per poin-poin, ini ada 3 poin nih, ya, itu Ya. akan tentu lebih baik. Apa sih ya, bahwa 1 poin akan 3 tahun ke depan akan seperti apa? Yang pertama misalnya, ya, semakin banyak industri internet karena peningkatan, ya. Jadi yang mau ditekankan apanya? Mungkin adalah peningkatan aplikasi barunya karena ya web yang banyak. Yang ketiga itu adalah tanggapannya makin kreatif. Semakin kreatif pas ini bukan dampak kalau kita bicara di industri, artinya kita bicara di industri ini tentang perusahaan-perusahaan, ya. Artinya tentang sekolah-sekolah, maksud saya bukan perusahaan, ya. Ya. Di sekolahnya. Nah, kemudian kesiapan organisasi itu yang menjadi pemikiran berikutnya. Sekolah ini mampu nggak merespons, mengantisipasi perubahan ini? Artinya tenaga pengajar kita memang bisa semakin kreatif nggak? Tenaga pengajar kita
Mau belajar nggak? Ya. Mau berubah nggak? Kalau tenaga kerja kita itu tenaga pengajar kita itu sangat inovatif, sangat pembelajar, kita mungkin siap. Tapi kalau biasanya manusia itu kan malas untuk belajar lagi ya. Apalagi hal yang baru, hal yang baru, ya, maunya yang lama. Kita dari dulu sudah pakai metode ini, ngapain sih harus dirubah? Gitu kan ya. Kita seringkali kan masuk pada zona nyaman. Nah, ini pertanyaannya, orang-orang kita masuk di zona nyaman enggak? Ya, paling kepala sekolah juga nggak ngelihat saya ngajar kayak apa. Yang penting kan anaknya ujian lulus kan. Tidak hanya nyaman, Pak, tapi nyaman sekali. Nyaman sekali. Ya, Nyaman sekali. jadi kalau memang semacam ini, berarti apa nanti strateginya? Ya, jadi kalau kita tahu bahwa ini adalah ancaman, respons kita seperti apa? Mengurangi, kalau bisa menghilangkan. Kalau tidak bisa menghilangkan, ya mengurangi. Ya, bagaimana supaya tenaga kerja kita menjadi semakin inovatif, semakin menjadi pembelajar. Kalau bisa, bahkan bisa menjadi pembelajar mandiri. Iya. Jadi seringkali pembelajar dosen lagi, guru, lah aku nggak dikirim-kirim sekolah. Saya nggak, kan mau pinter kan saya dikirim dong. Ya, jangan sekolahnya aja ini. Tapi kan kalau akan lebih baik kalau guru-guru kita itu menjadi pembelajar mandiri. Kalau guru mau menjadi pembelajar mandiri, motivasinya dari dia sendiri atau bisa juga dari luar. Nah, ini yang menjadi pemikiran. Kalau orang kita itu pembelajar mandiri, datang motivasinya dari dalam, ini yang luar biasa. Orang kita hebat. Tapi seringkali orang kita itu seringkali ingin dapat insentif. Baru mau menjadi pembelajar. Kalau memang kondisi guru-guru kita seperti itu, ciptakanlah motivasi itu supaya mereka bisa menjadi pembelajar mandiri. Ya. Kurang lebih dari saya itu, mohon maaf karena mungkin waktu doa malam suster terganggu karena lewat, ya. Tapi kalau suster pernah mendengarkan murid-murid saya, baik itu yang mungkin Romo atau yang bukan Romo, mungkin kalau Pak Tetet yang ngajar lewat itu sudah biasa. Biasa. Tapi kalau mahasiswa biasanya saya mengatakan kalau Anda ingin meninggalkan, silakan saja. Ya, tapi kalau Anda mau belajar lebih dari saya, ya silakan. Ya, baik, itu kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan malam hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita malam hari ini, mungkin saya minta juga dari salah seorang suster lain untuk melakukan doa. Dari kelompok 2. Bisa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu dalam pertemuan kami pada hari ini bersama Pak Martinus atau Pak Tetet, sehingga kami dapat menemukan hal-hal baru, terutama tantangan-tantangan atau peluang-peluang yang berasal dari luar karya kami, yang membuat kami untuk semakin terus berjuang dalam mengembangkan karya kerasulan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Dan kami mohon berkat-Mu untuk istirahat kami pada malam hari ini, sehingga besok pagi kami dapat bangun menikmati hari baru dan melakukan segala aktivitas kami dalam melayani Engkau melalui sesama. Semuanya ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Luciana. Terima kasih buat semua suster dan Terima Pak Kris. kasih. Ya, Pak sampai jumpa Tetet. dengan saya lagi hari Sabtu pagi. Ya, oke, selamat siap. beristirahat. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Terima Tetet. kasih, Pak. Ya, saya izin
menutup Ya, kelas ini tutup. ya.